Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi kitab Fathul Mu'in, kitab I'anah juz 1 halaman 24. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'maru dan diperintah. Wa yu'maru dan diperintah zusiban anak kecil zakarin al-unsa, baik dia laki-laki maupun perempuan. Diperintah anak tadi yang sudah mumayyizun, yang sudah tamyiz. Mumayyizun yang sudah tamyiz, gambaran tamyiz bi ansoroh ya'uluh wa yashrabuh wa yastanji wahdah. Anak tadi bisa makan, bisa minum, bisa istinja dengan sendirinya. Itu namanya tamyiz. Jadi anak itu kalau sudah bisa makan, minum, istinja sendirinya, itu namanya tamyiz. Ayyajibu itu wajib ala kullin min abawaihi, atas kedua orang tuanya, wa in ala walaupun ke atas. Bapak, ibunya, kakek, nenek dan seterusnya umpamanya. Sumal wasi atau orang yang diserahkan, yang diwasiatkan. Jadi orang yang menerima wasiat untuk merawat anak itu, wasi namanya. Wa ala malikir rokik, dan orang yang punya budak. Ini masalah budak. Wajib an ya'murahu, merintah anak tadi biha dengan mengerjakan sholat. Ai sholat walau qoda'ah, walaupun sholat itu sholat qodok. Jadi orang tua wajib merintah anaknya untuk melakukan sholat kalau memang anak itu sudah tamyiz. Wa bi jami'i syurutiha, selain daripada merintah sholat dan juga harus memenuhi semua syarat-syarat sholat. Wudu, menghadap kiblat, menutupi aurat, ini kewajiban orang tua. Dikarenakan lisab'in, karena dia sudah berusia 7 tahun. Ai ba'da sab'in minas sinin, yaitu ketika sudah berusia 7 tahun. Jadi wajib untuk merintah anaknya melakukan sholat. Ai inda tamamiha wa in mayyaza qablaha. Jadi kalau sudah berusia 7 tahun walaupun dia tamyiz. Jadi berusia 7 tahun tapi wa in mayyaza qablaha, ay wa in mayyaza qablaha. Walaupun dia tamyiznya sebelum 7 tahun tapi merintahnya pada usia 7 tahun. Wa yanbaghi, dan selayaknya ma'asiratil amri, selain daripada bahasa menyuruh anaknya, dia selayaknya at-tahdid, yaitu menakut-nakuti. Wa yudrabu, dan wajib dipukul dorban ghaira mubarri, tapi pukulan itu tidak menyakitkan, tidak sampai keluar darah. Wujuban, mukul itu hukumnya wajib, mimman dzukirah, dari orang yang disebutkan tadi, yaitu kedua orang tua sampai ke atas, kakek nenek umpamanya, dan juga orang yang menerima wasiat untuk merawat anak itu, dan juga orang yang punya budak. Wajib memukulnya kalau memang alaiha, anak tadi meninggalkan sholat, ay ala tarkiha, meninggalkan sholat. Walau qoda'ah, walaupun yang ditinggalkan itu sholat qodok. Au tarki syartin min syurutiha, atau dia meninggalkan syarat daripada syarat sholat, maka orang tua wajib memukulnya kalau memang anaknya sholat tapi tidak menghadap kiblat, sholat tapi tidak menutupi aurat, sholat tapi tidak wudhu terlebih dahulu, maka orang tuanya wajib memukulnya kalau memang li asrin aiba destigmaliha, setelah berusia 10 tahun. Karena lil hadis sahih, karena ada hadis sahih. Murus wabiya bisolati idza balagha sab'an sinin wa idza balagha 10 sinin fatribuhu 'alaiha.
Isi hadisnya, muru as-sobiyah, perintahlah aswabi anak kecil bisolat untuk mengerjakan solat. Idza balagha sab'a sinin, kalau memang anak itu sudah berusia 7 tahun. Wa idza balagha asyra sinin, dan jika anak itu berusia 10 tahun maka fatribu, maka wajib memukulnya alaiha, dikarenakan meninggalkan solat. Di atas masalah solat sekarang, kasaumin atau qahu, seperti halnya puasa kalau memang anak itu sudah mampu. Apa artinya? Artinya fa innahu, sesungguhnya anak itu yu'maru bihi, diperintah untuk melakukan puasa dikarenakan lisab'in, karena berusia 7 tahun. Tapi wa yudrabu alaihi li ashrin kasolah, wajib memukul anaknya kalau memang dia meninggalkan puasa sebagaimana meninggalkan sholat jika dia berusia 10 tahun. Jadi anaknya berusia 10 tahun tapi tidak mau sholat, tapi tidak mau puasa, maka orang tuanya wajib memukul anaknya. Wa hikmatu dzalika, dan hikmahnya daripada penjelasan di atas yaitu merintah anaknya ketika berumur 7 tahun itu. Kenapa orang tua wajib merintah? Dikarenakan at-tamrinu alal ibadati, at-tamrinu yaitu mendidik, alal ibadati untuk melakukan ibadah, dengan tujuan liyata'awwadaha, supaya membiasakan. Jadi kalau sejak kecil, sejak dini sudah dilatih, sudah dibiasakan untuk sholat, maka ketika sudah dewasa, sudah besar, tidak akan keberatan melakukan sholat karena sudah biasa, sudah terlatih sejak kecil. Oleh karena itu, fala yatrukuha, anak tadi tidak boleh meninggalkan ibadah atau tidak meninggalkan ibadah karena sudah biasa. Wa bahasal Adra'i, dan Imam Adra'i membahas fi qinnin, dalam masalah budak sogirin yang kecil, kafirin, budak itu kafir, natoko bis syahadataini, yang mengucapkan 2 kalimat syahadah, yang mengucapkan 2 kalimat syahadah. Annahu, bahwa budak tadi yu'maru, diperintah, nadban, sifatnya sunnah, diperintah bisolati, dengan mengerjakan solat, wasomi, dan mengerjakan puasa. Wa yuhassu alaihima, dan anak tadi dianjurkan untuk melakukan puasa dan sholat min ghairi darbin, dengan tanpa memukul. Kenapa? Dengan tujuan dia lafal khairah, supaya senang berbuat baik, ba'da bulughihi, setelah dia dewasa, ba'da bulughihi, setelah dia dewasa. Wa in abal qiyas dalika, walaupun secara hukum qiyas itu hukumnya tidak sunnah. Intaha. Sudah selesai pembahasannya Imam Adra'i. Selanjutnya, wa yajibu, dan wajib, aidon alaman, atas seseorang, marah yang telah lewat, yaitu bapak, ibu, dan ke atas, kakek, nenek umpamanya, beserta orang yang menerima wasiat dan orang yang mempunyai budak tadi. Wajib nahyuhu, melarangnya, anil muharramati, dari semua yang diharamkan. Jadi di samping punya kewajiban merintah untuk mengerjakan sholat dan puasa, juga wajib punya kewajiban melarang anaknya berbuat maksiat. Wa ta'limuhu al-wajibat, wajib mengajari tentang kewajiban. Jadi kewajibannya bukan cuma sekedar masalah sholat puasa, tapi semua kewajiban. Wa nahwiha min sa'iris syara'i ad-dhahirah, dari semua jenis syariat yang sifatnya dhahir. Walau sunnatan, walaupun itu hukumnya sunnah. Contohnya kasiwakin, seperti bersiwak. Siwak itu hukumnya sunnah, tapi orang tua punya kewajiban untuk mengajari anaknya berbuat sunnah. Atau mungkin memakai wangi-wangian ketika sholat Jumat dan yang lainnya. Jadi
walaupun sifatnya sunnah, tapi orang tua wajib mengajari anaknya tentang kesunahan tadi, apalagi yang wajib. Wa amruhu, dan merintah anak tadi bidzalika dengan kesunahan tadi jelas. Wala yantahi wujubu ma marrah ala man marrah, dan ini tidak berakhir kewajiban orang tua tadi untuk merintah anaknya kecuali illa bibulughihi, kecuali ketika anak itu sudah dewasa, rasyidan, dan juga pintar. Pintar itu artinya dia bisa menjaga agamanya dengan baik. Ada rasyid fil mal, ada rasyid fid din. Kalau rasyid fil mal, dia bisa menjaga hartanya sehingga tidak membelanjakan hartanya dalam masalah idha'atul mal atau dalam masalah mubadzir dan israf. Itu namanya rasyid fil mal, bisa atau tahu bagaimana cara mengelola harta. Yang kedua, rasyid fid din, dia bisa menjaga agamanya dengan baik. Wa ujratu ta'limihi, lah sekarang biaya atau ongkos mengajari anak tadi dalika tentang kewajiban seperti Al-Qur'an, seperti Al-Qur'an, wal adab, dan seperti akhlak, ilmu tasawuf, tentang masalah akhlak lil bani lil banat, ta'limu muta'allim, umpamanya masalah Al-Qur'an, tajwid, dan akidah, fikih, dan yang lainnya, itu fi malihi, dari hartanya anak tadi kalau punya. Jadi anak itu kalau punya diambil ongkos atau biaya dia sekolah, biaya dia mondok diambil dari harta anak itu kalau punya. Kalau enggak punya, summa ala abi, yaitu bapak sebagai kepala rumah tangga. Summa ala ummih, bapaknya enggak punya atau bapaknya enggak ada, maka yang wajib membiayai adalah ibunya yang wajib membiayai. Terus di sini ada tambahan tanbihun dzakara Sam'ani, Imam Sam'ani menyebutkan fi zaujatin shaghiratin, istri yang kecil yang dzata abawaini, mempunyai kedua orang tua. Annah wujuba ma marrah, bahwa kewajibannya yang di atas tadi menyuruh untuk sholat, puasa, wajib belajar, dan yang lainnya, itu alaihima, kewajibannya kedua orang tua karena masih kecil. Setelah itu karena dia punya suami juga fazauju, maka kewajiban suami. Wa qadiyatuhu, tuntutan dari kewajiban tadi itu wujubu dorbiha, wajib memukul istrinya kalau memang dia tidak mau mengikuti aturan-aturan atau apa yang ditentukan. Jadi kalau memang dia melanggar, dinasehati. Beberapa nasihat sudah selesai, masih kurang ampuh, memukul, tapi pukulan itu tidak boleh terlalu parah. Pukulan itu sifatnya yang mendidik. Terus wabihi walau fil kabirah, dan suami berhak memukulnya walaupun istri itu sudah dewasa. Syarraha Jamal Islam Al-Bazari, Imam Jamal Islam menjelaskan, qala Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, wa huwa dhahir, itu hukumnya dhahir kalau memang illam yahsyah nusuzon, kalau memang hal itu tidak dikhawatirkan nusyuz. Nusyuz itu yaitu maksiatus zaujah, itu namanya nusyuz. Contohnya nusyuz, dia keluar rumah tanpa ada izin daripada suaminya umpamanya. Terus selanjutnya wa atlaqa Zarkasi an-nadab, Imam Zarkasi menghukum itu hukumnya mutlak. Penjelasan di sini ai annahu jara ala nadbi darbiha, memukul istrinya itu hukumnya sunnah secara mutlak. Khasyiyah nuzuzan amla, baik suami itu khawatir akan nuzuz atau tidak, jadi hukumnya tidak wajib tapi hukumnya sunnah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan jika ada yang kurang puas atau kurang paham silakan ditanyakan dalam channel ini. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.